Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Jurnal Bila. Jadi nggak kerasa ya bun ya, kita udah mau memasuki tanggal muda lagi ya. Jadi kita udah mau memasuki bulan Desember, bulan yang ada di akhir tahun loh. Nah, jadi gimana nih di akhir tahun ini? Apakah kita udah maksimal? eh Mempergunakan keuangan kita sebaik mungkin. Jadi seperti biasa, sebelum awal bulan di sini aku akan merencanakan segala kebutuhan, keperluan ya mengenai keuangan ya yang bakal aku rancang untuk bulan berikutnya atau untuk awal bulan ya. Nah, jadi di sini ini kita akan memasuki bulan Desember. Jadi sebelum aku menerima gaji ya, biasanya itu aku akan mencatat semua kebutuhan dan kewajiban yang aku butuhkan ya. Nah, ini sebagai contoh aja buat gambaran untuk kita semua ya. Semoga dari video ini bisa menginspirasi bunda-bunda dan teman-teman semua, mom semua, atau kakak-kakak semua, dan om-om semua. Bagaimana sih cara agar kita semua bisa merancang keuangan ya untuk satu bulan, supaya nanti ketika awal gajian, biasanya aku bilang itu kita kayak raya, pertengahan bulan kita kere, dan di akhir bulan kita kering kerontang ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke videonya, sebelum kita belajar bersama, aku mau perkenalkan diri aku kepada teman-teman yang baru hadir. Halo, Assalamualaikum, aku adalah Nabila. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Jadi ini adalah vlog aktivitas aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Buat teman-teman yang baru aja gabung serta belum subscribe, boleh dong kalian subscribe dulu channel aku, dan jangan lupa kalian harus aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku, kalian bisa langsung hadir. Kalian juga bisa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bisa menginspirasi dan menghibur kalian semua. Nah, jadi yang seperti aku bilang tadi ya, kita harus mencatat semua kebutuhan dan kewajiban yang kita butuhkan di bulan ini. Jadi di sini aku memberikan contoh ya, misalnya gajiku ya. Jadi ini contoh aja ya. Contohnya misalnya kalau kalian itu mendapatkan atau mempunyai gaji sebanyak Rp2.500.000. Nah, lalu dengan gaji ini ya, apa aja sih yang harus kalian sisihkan ya? Nah, jadi di sini aku bagikan supaya lebih gampang, aku bagikan dalam beberapa persen ya. Jadi di sini aku bagi investasi sebanyak 10% ya adalah 250.000, 10% dari 2.500.000 ya. Sedekah aku keluarkan 250.000, dan kebutuhan 2 juta rupiah, 80% dari gaji ya. Karena memang kebutuhan itu banyak ya. Nah, lalu di sini investasi 10%-nya adalah 250.000 ya. Jadi di sini investasi itu seperti tabungan, dana darurat ya. Jadi aku akan membagikan dalam beberapa bagian ya, supaya memang lebih terinci lagi. Nah, jadi di sini aku bagi menjadi 2, yaitu di sini ada tabungan umum ya dan dana darurat. Nah, dana darurat ini adalah dana yang kita butuhkan sewaktu-waktu bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya, atau tidak terencana ya dari keuangan yang sebelumnya. Misalnya contohnya kalau ada anak sakit ya, kita membutuhkan kebutuhan lebih, atau untuk memperbaiki kendaraan. Nah, itu termasuk dalam dana darurat ya. Jadi sini tabungan umum yang wajib aku keluarkan setiap bulan adalah 150.000, dan untuk dana darurat di sini aku simpan adalah sebesar 100.000. Jadi dana darurat ini ya teman-teman, kalau misalnya memang kita tidak butuh
dibutuhkan sama sekali, tidak mendesak sama sekali, itu nggak usah dipakai ya, simpan aja. Tapi setiap bulan wajib kalian keluarkan. Nah, untuk sedekah di sini 10% aku keluarkan sebesar 250.000. Sedekah di sini yang wajib aku keluarkan adalah yang pertama, aku sisihkan 2,5% ya dari gajinya. Contohnya gajinya 2.500.000, berarti 25% dari 2.500.000 adalah 62.500. Nah, lalu dari ini kan masih ada sisanya. Jadi di sini sisanya itu aku gunakan untuk memberi ke orang tua atau untuk adik ya. Nah, seperti itu juga boleh ya. Lalu yang 25% ini kemanakan ya? Itu kalian boleh sumbangkan ke masjid, atau misalnya bagi-bagi deh kepada anak-anak yatim, satu orang berapa gitu ya. Biasanya seperti itu ya. Nah, atau bisa juga kalian kasih semuanya, kalian niatkan untuk orang tua atau adik-adik kalian, itu nggak apa-apa sih menurut aku ya. Nah, jadi sedekah sudah tadi kita simpan, investasi juga sudah kita simpan. Nah, selanjutnya adalah di sini yang paling penting adalah kebutuhan ya. Nah, jadi kebutuhan ini aku bagi ke dalam beberapa bagian ya Bun ya. Nah, tadi 80% dari gaji yang aku sisihkan adalah untuk kebutuhan adalah sebesar 2 juta rupiah. Kenapa banyak ya? Karena di kewajiban ini ada beberapa di kebutuhan ini ada beberapa kewajiban, kebutuhan pokok yang memang sehari-harinya itu kita keluarkan untuk biaya hidup. Nah, mungkin kebutuhan kita itu semua berbeda ya, nggak ada yang sama di setiap rumah tangga. Tapi ini adalah gambaran pokok menurut aku yang memang wajib kita butuhkan setiap bulan ya, atau kita keluarkan setiap bulan untuk masing-masing rumah tangga. Jadi di sini aku hanya menulis beberapa garis besarnya aja. Nanti misalnya kalau ada gajinya Bunda itu 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu kalian bisa sesuaikan apa kebutuhan kalian ya. Tapi menurut aku kalian juga harus bagi ya dalam beberapa persen supaya itu kita menghitungnya itu bisa gampang ya. Jadi misalnya walaupun gaji kalian itu 5 juta ya, kalian keluarkanlah investasi 10%, sedekahnya 10%, dan kebutuhan juga itu 10%. Kalau misalnya kalian mau banyakin investasi itu nggak apa-apa ya, nggak ada masalah, dan mengurangkan kebutuhan itu juga nggak apa-apa, itu malah lebih bagus lagi ya. Nah, jadi di sini kewajiban contohnya yang aku keluarkan adalah kos ya. Kos di sini aku sebesar 600.000 rupiah. Lalu yang kedua adalah listrik ya. Jadi di listrik aku sisihkan sebesar 100.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah BPJS. Di sini aku sisihkan setiap bulan adalah 100.000 rupiah. Dan untuk data atau wifi ya, di sini aku keluarkan 100.000 rupiah karena kita itu wifi-nya kayak gabung-gabungan ya sama tetangga, kita patungan gitu ya. Jadi alhamdulillah nggak terlalu memberatkan kita. Nah, jadi kewajiban yang patut dikeluarkan adalah sebesar 900.000 rupiah. Nah, ini patennya setiap bulan, nggak boleh kalian otak-atik lagi. Jadi sebelum kalian membagi kebutuhan ini untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan lain-lain, usahakan kalian harus mengutamakan kewajiban dulu. Lalu yang kedua adalah kebutuhan pokok ya. Di sini contohnya aku masukin beras ya. Beras 1 bulan itu aku membutuhkan 4 karung ya, 4 karung yang 5 kilo gitu ya. Itu sebesar 200.000 rupiah. Lalu untuk gas di sini aku keluarkan sebesar 50.000, dan untuk belanja bulanan aku targetkan adalah 250.000, dan untuk belanja mingguan ya aku targetkan 400.000 rupiah. Jadi setiap minggunya aku belanja mingguan 100.000 rupiah. Nah, misalnya nih ya, kalau misalnya belanja bulanan atau belanja mingguan bunda-bunda semua itu lebih, nah itu tuh bisa ya kalian masukkan ke dalam tabungan aja ya. Itu pasti tabungan kita setiap bulannya itu bertambah. Jadi di sini total kebutuhan pokok yang wajib aku keluarkan adalah 900.000 rupiah ya. Nah, lalu ada juga kebutuhan suami seperti bensin ya. Kenapa hanya aku keluarkan bensin? Karena di sini aku tekankan untuk suami aku itu adalah harus makan di rumah ya. Kecuali memang kita mau pergi sama-sama atau jalan sama-sama ya. Nah, itu kita bisa makan di luar bareng
bareng-bareng ya, tapi nanti kita pakai dana yang memang tersisa ya, seperti dana hiburan ya, dana dari misalnya ada berlebihan dari belanja mingguan atau belanja bulanan, nah itu bisa kalian pakai. Lalu untuk jajan anak-anak juga di sini nggak aku masukin kayak sebelum video sebelumnya, karena memang aku itu ngambil jajan anak-anak dari warung mini aku ya. Nanti tinggal aku catat aja apa yang mereka keluarkan. Nah dari keuntungan itulah aku sisihkan untuk jajan anak-anak supaya nggak terlalu mengeluarkan banyak biaya ya bun ya. Nah, jadi ini adalah gambaran bagaimana caraku mengatur keuangan ya. Ini hanya contoh aja ya bun ya. Untuk kita semua, untuk kita sama-sama belajar ya, supaya apa? Supaya keuangan kita itu kita dapat mengetahui gimana pemasukannya, gimana pengeluarannya ya. Mungkin kalau bunda-bunda semua dan teman-teman semua itu mau contoh yang seperti ini ya, walaupun gaji kalian 5 juta, 3 juta, 2 juta, 1 juta, itu bisa ya, kalian sesuaikan aja. Dan aku juga mau ingetin kepada kalian semua, kita sebaiknya kita menggunakan keuangan itu dengan baik ya, karena kita kan nggak tahu kebutuhan mendadak kita apa ya, nanti di tengah-tengah bulan atau akhir bulan pasti ada aja ya kebutuhan mendadak seperti itu ya. Nah, jadi dari video ini semoga bunda dan teman-teman semua bisa mengerti. Kalau memang ada yang belum dimengerti, kalian bisa langsung aja tanya di kolom komentar, atau kalian bisa DM di Instagram aku Jurnal Bila. Dan jangan lupa kalian juga bisa follow Instagram aku supaya kita bisa bersilaturahmi lebih lanjut ya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung bagaimana cara mengatur keuangan, kita bisa sharing ya. Kalian bisa tuh tulis di kolom komentar berapa penghasilan kalian, berapa apa aja kebutuhan kalian. Semoga aku bisa membantu kalian untuk mengatur biaya kebutuhan budget kalian selama 1 bulan. Terima kasih. Mungkin sampai di sini aja video Jurnal Bila kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video aku yang selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.